Begini, saya main sosial media, pas awal muncul sosial media saya jadi orang lain. Gitu, saya nggak ngerti metodenya. Oh berarti kalau sosial media itu harus quotes ya. Oh harus yang tidak boleh ada cacat ya gitu. Tapi lama-lama kok capek ya main sosial media gitu. Karena hal yang melelahkan itu tidak menjadi diri sendiri di dunia ini. Nah terus saya nemuin formula bahwa ya udahlah. Karena viewers, like itu nggak bisa, itu bukan kuasa saya gitu. Itu kayak jalan tol nggak ada ujungnya gitu. Lalu saya memang pengen, ya udahlah bikin sosmed yang apa mau saya bikin aja, ngomongin apapun yang selama saya nggak ada niatan ya, dengan tanda kutip tadi saya nggak ada niatan untuk nyakitin orang, dan memang pengen cerita tentang pribadi, cerita tentang apapun yang seril mungkin gitu. Tapi ternyata justru banyak perhatian di situ. Semakin saya pengen, istirahat dulu deh sosmed. Tiba-tiba selalu dikasih hadiah, tiba-tiba ya viral, tiba-tiba rame gitu. Saya mau istirahat dulu sebentar, tiba-tiba begitu lagi, tiba-tiba begitu lagi. Dan memang akhirnya sangat menyenangkan ketika saya punya kolam di situ, bukan jumlahnya, bukan angkanya, tapi bisa interaksi sama orang-orang yang cerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dipikir orang bahwa apakah sebuah pencitraan dan segala macam, justru saya merasa menjadi diri sendiri ya. Justru saya sangat menjadi diri sendiri. Tapi saya mesti bilang bahwa pujian baik itu sama beratnya dibilang pujian jahat sebenarnya. Dibilang jahat karena itu bisa jadi pukulan juga, bisa jadi pisau bermata dua gitu. Cuman apa yang pengen saya share tujuannya sebenarnya memang pengen, ya memang cerita aja real bahwa manusia itu ya nggak ada yang sempurna. Justru saya cerita bahwa itu adalah untuk bilang bahwa saya ini nggak sempurna. Makanya saya di antara kesibukan saya harus main sama anak. Di antara yang pengen saya kejar, saya ternyata punya keluarga yang harus saya pelihara gitu. Saya pupuk gitu. Karena ya dunia ini yang dikejar nggak ada habisnya gitu. Makanya saya mungkin akan cerita lebih banyak tentang hal-hal yang membumi. Itu alasan saya juga awalnya akhirnya bikin buku gitu. Karena banyak orang-orang sekarang yang pengen, bahkan diri saya sendiri, point of view-nya saya sendiri, saya pengen ditemenin banyak orang yang butuh. Orang tuh hari ini bukan ditanya gimana caranya, suksesmu kenapa. Hari ini tuh orang pengen ditanya gimana kabarmu gitu. Apa kabar dirimu gitu. Apa yang udah kamu lewati di saat orang-orang sudah punya sahabat untuk itu, maka dia akan memberikan hidup yang terbaik sih. Inspirasi itu bisa datangnya dari mana saja ya. Jadi apakah ya saya nggak tahu. Saya pun juga terinspirasi dari kolom komentar, dari orang yang bercerita, dan orang yang bercerita di kolom komentar tentang kehidupannya itu effort loh. Jadi saya hargai banget gitu. Terinspirasi ya, alhamdulillah kalau memang ada hal yang bisa dipetik pelajaran gitu, saya seneng banget. Tapi saya berkali-kali bilang di sosmed pun ngomong bahwa kami berdua ini, saya sama istri, adalah orang-orang yang mudah dicintai tapi juga mudah dibenci sebagai public figure. Karena 9 kali ibaratnya orang minta foto berhasil, tapi 1 kali mungkin dalam keadaan yang tidak mungkin untuk diajak foto, mungkin akan dibilang sombong, mungkin akan lebih mudah mengecewakan. Jadi saya bilang bahwa ambil yang baik, buang yang buruk, filter yang baik gitu. Kalau ada yang tidak berkenan, sudah lupakan gitu. Tapi jangan berekspektasi terhadap kami untuk jauh lebih gitu. Karena itu hal yang paling sulit adalah saya melatih diri saya pribadi, dan mungkin akhirnya tertular bahwa ekspektasi tentang sesuatu hal kayaknya bakal bikin kita juga patah. Seseorang mungkin macam-macam ya, mungkin saya dianugerahi untuk bisa bercerita. Mungkin ini saya cuma jembatan yang saya berkarya kan. Sekarang konten pun itu juga sebuah karya, karena karya itu adalah hasil intuisi dalam diri untuk dituangkan, yang akhirnya bisa mungkin mempengaruhi orang lain. Ya, entah itu buruk atau baik, itu karya. Mungkin karena saya ngalamin, gitu ya. Kalau zaman dulu anak-anak itu kenapa?
diceritain tentang cerita Nabi, diceritain tentang pengalaman orang tua, itu lebih kena. Ketimbang anak itu disuruh, dikasih tahu, dimarahin gitu. Mereka nggak akan kena. Karena proses belajar itu, orang itu pengen belajar, bukan didikte untuk ingin belajar. Yang itu yang sulit, mendikte orang untuk belajar. Guru yang baik itu adalah guru yang nggak pengen dia memberi ilmu tapi nggak ngajarin. Itu yang sulit tuh, nggak seakan menggurui itu sulit itu menggurui. Nah itu yang sampai hari ini pun saya belajar gimana ya caranya share tentang sesuatu tapi tidak menggurui. Nah itu jadi patokan saya bahwa mungkin karena saya ngalamin kejadian itu, jadi orang, wah mas kok relate ya, mas kejadian saya ya, kayak cerita hari ini, kemarin saya cerita tentang tentang perantau, cerita saya tentang di buku Pelabuhan Terakhir yang saya ketemu ibu saya sudah dikafani gitu. Nah itu pulang ngejar karir tapi pas pulang ternyata ibu saya dikafani dan nggak menemani saat sakaratul maut. Nah itu saya cerita apa adanya bahwa oh iya ya orang tua itu kadang betul memang nggak mau ngerepotin anak dan anak selalu merasa tidak pernah berhasil membahagiakan orang tua. Point of view itu ya memang itu dari dalam hati itu, dalam hati dan orang-orang pun wah mas ini saya, dan orang tumpah semua di situ dan rame kan postingan hari ini sampai udah berapa juta yang nonton. Nah itu lagi-lagi senengnya saya adalah sampai ada orang yang bilang, sampai ada yang DM saya capture saya tapi belum berani share ya, saya harus izin. Dia beli tiket untuk pulang. Itu kan sebuah postingan aja, saya pikir itu cuma postingan gitu. Tapi dia beli tiket pulang, dia ngerencanain bilang, saya tahun ini tidak mudik sebetulnya, saya nabung, tapi ngelihat postingan ini langsung saya beli tiket untuk pulang. Saya mau sungkem sama orang tua. Ada gap saya sama orang tua kurang baik gitu. Wah, saya bingung. Aduh, saya sampai cerita sama istri, Bunda, aku nggak apa-apa begini gitu. Kok orang lain sampai terinfluence untuk sampai begini gitu. Oh, itu baik loh buat kamu. Oke, gitu. Nggak apa-apa, itu buat mereka ya, seseorang anak mau ketemu orang tuanya yang setelah 5 tahun nggak ngobrol, berapa tahun nggak ketemu dan segala macam, ini kamu lakukan itu lewat konten gitu. Wah, saya senang sih, saya senang. Momen paling terburuk ya memang seorang anak yang kehilangan ibunya sih. Ya, itu momen yang paling tidak ada yang harga setimpal untuk mengganti itu gitu ya. Dan kehilangan orang tua itu adalah sakit hati yang ditanggung seumur hidup. Makanya saya share itu kan, bahwa saya ketemu bapak, saya ngalamin trauma bapak. Kenapa setiap saya pulang, saya dari Madiun mau balik ke Jakarta untuk ini lagi, tapi kenapa selalu ngerasa bahwa ini pertama kali mungkin ketemu bapak lagi, ya, takut ditinggal dan takut segala macam gitu. Terus bapak ngomong bahwa itu hal di luar kuasamu. Seseorang seseorang yang mau kontrol sesuatu yang tidak bisa dia kontrol, ya seumur hidupnya penderitaan gitu. Kamu harus menerima ketetapan itu gitu. Bahkan anak yang mendampingi orang tuanya aja yang 24 jam tapi tiba-tiba ke toilet, tiba-tiba orang tuanya meninggal saat di toilet atau apa, dan itu memang kematian itu bukan kuasa kita gitu. Nah itu aku tularkan di sosial media. Jadi apa ya, saya pun tumbuh bersama followers saya dan sangat menyenangkan. Semakin saya niat untuk, wah saya mau menginspirasi orang, kayaknya ketulusannya hilang. Oke, saya mau ngajarin keikhlasan, waduh makin gak ikhlas. Saya mau bikin konten yang bikin rame, wah malah gak rame. Saya mau sharing hal yang menurut saya baik aja deh. Gitu. Nah diniatin itu, saya percaya di dunia ini ada energi ya, gitu. Ada yang diucap, energi berkelanjutan gitu. Bahkan komen hal buruk aja ada energi berkelanjutannya. Yang bikin apes, yang bikin orang stres, yang bikin ini menyakiti orang dan segala macam gitu. Saya lebih berhati-hati gitu. Cara membalik cerita, makanya aku di sosial media itu, makanya kan bikin canda tantri Arda juga sama tantri yang sering rumah tangga itu ketawa, kita ngelawak, banyak kan ngelawak sebetulnya. Cuman yang ngelawak 10, yang tiba-tiba yang apa namanya FYP dan segala macam berapa, tapi yang cerita sedihnya mungkin ya lebih banyak sih. Bahwa justru sebenarnya pernikahan itu jangan lupa untuk bercanda. Yang banyak orang lupa adalah ketika sudah berumah tangga,
itu lupa caranya pacaran, lupa caranya menyenangkan di dalam hubungan, itu yang lupa. Nah, kita pun berusaha untuk, wah ya seru ya gitu. Kita kadang, dan sosial media itu indahnya, saya kan ngerasa bahwa jadi orang yang kurang bisa bukan artikel ngumpulin foto itu nggak terlalu gemi ya, ngumpulin momen-momen gitu. Nah di sosial media itu kalau kita tengok 5 tahun yang lalu, oh ya kita udah ngalamin ini, oh sekarang foto berdua sekarang udah berempat ya gitu. Pencapaian itu di sosial media tuh ada di Instagram mau di TikTok segala macam. Nah jadi di situ saya ngomong sama istri bahwa iya sih kita jadi diri sendiri aja lah tanpa tedeng ngaling-ngaling. Capek banget, apa sih yang mau dikejar gitu. Jadi ini aja kita mau fun, mau lagi cerita pengen sedih, mau lagi cerita mau happy gitu. Jadi tidak direncanakan untuk kita bikin haru orang-orangnya. Waduh kayaknya enggak deh. Malah enggak jujur kayaknya. Saya nggak berani bilang tulus ya. Semakin saya cerita tentang arti tulus, saya makin nggak tulus. Jadi ya apa yang saya pengen aja. Padanya aja ya. Saya pengen apa aja. Cinta ya, saya tahapan pertama orang tuh suka. Setelah suka, mungkin karena terbiasa dia akhirnya sayang. Dan karena dia sayang, dia melewati banyak hal, akhirnya cinta. Kalau udah cinta itu sudah, ibaratnya ya, patokannya orang dari jatuh cinta itu adalah logika, kadang nggak main. Karena ada nasihat kan bilang katanya, jangan pernah menasihati orang lagi jatuh cinta, nggak ada yang masuk. Jatuh cinta berkali-kali, iya sih, pasti. Tapi ada nggak sih momen yang cemburu, tiba-tiba momen yang, kan ini masalah rasa ya, rasa itu kan bisa berubah-ubah, apalagi manusia ya, itu kan, jadi Allah katanya yang maha membolak-balikkan perasaan kan, gitu. Tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa jadi bertengkar, tiba-tiba bisa jadi benci gitu. Nah ini upaya-upaya saya untuk bikin percikan-percikan api lagi gitu, termasuk di sosial media, termasuk untuk kejutan, termasuk untuk merefleksi, saya bikin buku dan segala macam. Itu upaya-upaya untuk cinta itu hadir lagi. Kalau enggak akan flat. Kan ujian orang mencintai itu adalah kebosanan. Kita akan diuji sama hal yang membosankan. Nah itu tergantung di situ. Ternyata justru kalau sudah mendapatkan itu ternyata lebih sulit. Karena ngejaga dan merawatnya itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Jadi gimana caranya biar jatuh cinta ada setiap orang masing-masing sih. Tapi sampai di sekarang pernikahan di 10 tahun, buat kita bukan cara ya ada impian yang kita capai. Jadi ada tenaga buat, kita ke depan ada ini yang kita capai, ayo. Jadi ada tenaga buat, tujuan. Terus setelah itu mungkin ada karya-karya juga yang bikin kita juga terpelihara gitu. Karena ibaratnya sebuah gelas itu nggak akan bisa diisi air kalau airnya udah penuh. Jadi airnya harus dituangin di tempat lain. Saya pasti bilang ada gitu. Tapi itu sudah lewat. Saya diceritain di buku Pelabuhan Terakhir itu bahwa saya orang desa yang jatuh cinta sama seorang rockstar. Dia udah jadi rockstar dan saya masih belum kerja sama sekali. Jangankan buat makan 10 hari ke depannya saya belum tahu gitu. Dan dia udah jadi rockstar saat itu. Itu yang bikin saya di satu sisi happy, dia karirnya makin naik. Satu sisi saya bingung. Saya mencintai dia. Pacaran itu, ini sesuatu yang salah nggak ya? Apakah saya mencintai di waktu yang salah atau waktu yang tepat sebetulnya? Gitu. Untuk jadi penyeimbang dia, dan ternyata memang jodoh gitu. Nah, waktu pacaran jelas lah pasti gimana. Saya ceritain detail di buku itu bahwa gimana ini ya. Apalagi seorang laki-laki harga dirinya itu vital kan. Gitu. Oke, saya selalu bahaskan di
buku dan sosmed di karya-karya bilang bahwa laki-laki itu vital sekali, harga dirinya nggak bisa gitu. Dan perempuan harus tahu sudut pandang itu, bahwa memang jiwa pemimpin gitu, nggak bisa gitu, apalagi merasa direndahkan, apalagi merasa. Tapi begitu laki-laki dipercaya, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dia akan memberikan seluruh hidupnya, bahkan sesuatu yang nggak ada diada-adain buat dia. Gitu. Nah, setelah menikah, kami berprinsip bahwa pernikahan itu bukan kalah dan menang. Ini bukan pertandingan. Kalau ada yang bertanding, silahkan ya finish duluan sana. Saya kasih pialanya sekalian. Nggak apa-apa sana, ambil pialanya. Buat kita nggak. Buat kita pernikahan itu, kesuksesan istri itu ada restu dari suami. Kesuksesan suami itu ada doa istri. Jadi saling. Buat kita, kecuali kalau dalam pasangan itu tidak support, tidak saling, nah itu mungkin. Gitu. Kesuksesan istri, tapi kecuali lakinya tidur mulu, main game online terus, gitu, tiduran rebana, bodo amat, pura-pura tidur, nah, mungkin ya. Tapi kalau sama-sama berjuang dan hasil, itu kan bukan kita. Namanya tumbuh bareng kan, namanya kan rumah tangga. Ya bertahap naik tangganya. Pas pacaran ya itu tadi saya bilang bahwa dia udah jadi rockstar, saya masih bocah desa yang bingung kerja apa ya ini ya gitu. Dia ulang tahun, kadonya banyak banget, dia udah jadi artis, udah kadonya macem-macem, dari mungkin handphone, dari cincin, dari apa segala macam. Wah, menarik semua ya nih, orang bisa beli. Oke deh, aku mau ngadu lagu aja. Saya bikinin lagu judulnya Pelabuhan Terakhir. Gitu, saya bikinin lagu. Nah, di liriknya bilang ada kata-kata, ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta, gitu. Jadi saya bikinin lagu itu, terus patokannya karena gini, oke, kalau cincin mungkin bisa dibuang sama orang, kalau udah nggak suka mungkin dibeliin handphone segala macam, mungkin nggak up to date, harus update lagi gitu. Tapi kalau lagu, dia akan terkenang nih pasti. Saya gitu, wah muncul nih, awas lu ya gitu. Nah terus saya dengerin lagu itu ke dia waktu itu 2010. Saya inget banget rambutnya terjuntai gitu, terus dia pakai headset, dia dengerin, habis itu dia nangis. Dia bilang, kalau kita jodoh lagu ini kita rekam ya berdua. Nah, 2014 ternyata kita mau married. Nah 10 hari sebelumnya terus kita janji, lagu itu janji lo dulu, ya udah kita rekam yuk, ayo. Akhirnya lagu itu kita rekam. Itu awal mula akhirnya. Nah 10, dan ini pernikahan 10 tahun. Tahun ini 10 tahun, terus 2 tahun yang lalu pas COVID itu, saya kan sering nulis, orang sering bilang, Mas bikin buku Mas, Mas karyamu cepat mempengaruhi orang lain gitu. Terus, wah ya, oke deh saya mau nulis lah, nggak apa-apa lah gitu. Toh nulis itu juga merefleksi diri kan, ibaratnya meditatif, nulis. Saya nulis doang, saya nggak tahu bukunya mau kemana, saya nulis aja. Dan Tantri pun nggak tahu proses nulisnya. Saya nulis, pas di tengah-tengah saya berhenti. Astagfirullah, berat banget ya. Kok hidupku yang saya lalui saya begini, saya berhenti sampai saya ke psikolog terus terang. Karena rak-rak memori saya sudah simpen di memori itu udah saya nggak mau ulik. Saya bangkitin lagi dan itu menyakitkan ternyata. Terus saya berhenti sampai berapa bulan, 6 bulan. Terus baru Tantri bilang, kamu tulis. Hal yang buruk yang terjadi di hidupmu mungkin jadi hal baik buat orang lain. Saya langsung, iya ya, kenapa saya harus mengalami hal yang mungkin dulu terpuruk dan segala macam. Mungkin karena untuk share ke orang, biar kita saling sama menguatkan. Akhirnya dengan keyakinan itu bukunya rilis. Dan tujuan berikutnya adalah untuk merefleksi bahwa ini loh yang sudah kita lalui. Jadi sayang banget kalau hal-hal yang tidak setimpal itu nauzubillah menghancurkan kita. Semuanya sih. Buku ini baru pertama kali kan. Kalau album malah sebelum buku ini album keluar judulnya Enough, bikin album judulnya Redup Terang. Jadi Redup Terang itu ya itulah keseimbangan hidup yang ternyata nyari gelap, ternyata ada terang, ada kaya, ada miskin, ada pinter, bodoh. Dunia mau diperangin seperti apapun ternyata keseimbangan selalu ada ya.
gitu. Ada orang semakin cinta, semakin benci, gitu. Terus kalau lagu mungkin 4 menit untuk menyampaikan sesuatu itu tidak banyak gamblang, banyak metafora kan kalau lagu gitu. Tapi begitu buku rilis, buku itu belak-belakan, bahasanya pun bahasa yang pengen ngomong apa ya hajar, pengen ngomong apa hajar gitu. Jadi dua-duanya medium yang berbeda ya. Kalau lagu tuh lewat kata-kata yang sangat belak-belakan dan pengenalan tokohnya bisa lama. Tapi kalau lagu itu 4 menit gitu. Tapi powerful juga. Jelas sih, itu dua-duanya ternyata begini, idealis gitu. Saya mengalami yang namanya proses idealis, nggak bisa pokoknya idealis, saya harus idealis itu. Ternyata setelah menikah gitu, oh dana kesehatan tuh idealis ya buat anak, oh sekolah anak tuh idealis ya, oh makan sehari-hari itu idealis ya gitu. Ternyata mulai runtuh ego saya untuk berkarya itu justru nggak boleh ego. Berkarya itu nggak boleh maksain bahwa harus begini, tidak boleh. Wah, itu keras hati namanya. Bagaimana sebuah karya ilham dari Tuhan tuh masuk kalau kita keras hati gitu. Ya kemarin itu kita sampai bingung ya. Jadi kita itu umroh bareng tim dan konser di Jeddah di November kemarin. Gitu. Jadi Kotak sama Naf itu konser di Jeddah. Tiba-tiba dapat undangan dari KJRI di sana bahwa Naf mau konser di sana. Saya bingung. Boleh ya Arab Saudi ada konser? Boleh. Orang-orang Indonesia khususnya nanti akan datang. Dan ternyata benar 5.500 warga Indonesia yang di seluruh Arab Saudi, di Jeddah, di Riyadh, di Mekah, semuanya datang. Bingung saya, sampai bingung gitu. Dan bikin harunya adalah bahkan ibadah saya nggak concern karena pas tawaf itu saya ngeliat teman-teman saya, kru dan segala macam ikut tawaf. Saya bingung. Musik bisa membawa orang sampai ke tanah suci ya. Saya ngelihat mereka itu. Jadi saya terharunya adalah ngelihat mereka yang mereka nangis nyampe ke sana gitu. Ya sementara ini masih promo sih, promo. Kita berkarya sekarang tuh nggak mau buru-buru ya. Kalau dulu kan media selalu nanya misal, tahun ini mau bikin apa? Tahun ini mau albumnya kapan? Sekarang udah mungkin berbeda ya. Karya itu sekarang bukan harus 1 tahun ngeluarin. Karya itu sekarang menurut saya justru harus, makanya orang sekarang katalog kan dengerin lagu lama dan segala macam. Karena kita harus kenalin karya kita itu sedetail mungkin, seperti anak itu dirawat, disayang gitu, untuk besarin dia. Jadi kita nggak mau buru-buru. Album Redup Terang itu 2021 ya, 2021-22 itu. Jadi hampir 2 tahun setengah. Itu menurut kami, berarti udah lama dong 2 tahun. Enggak, itu menurut kami karya yang baru. Kenapa? Karena kami belum mengenalkan semuanya secara baik. Jadi satu-satu kita, album tuh oke, begini. Yang satu lagu belum terkenal, ya nggak apa-apa, mungkin belum jodohnya, pakai. Lagu ini, lagu ini misalnya ada tuh lagu Menualah Denganku, yang nonton cuma 300.000, nggak apa-apa, tapi ternyata sampai Raffi Ahmad bantuin bikin kontennya, sampai itu jadi ceritanya tentang public figure yang punya pasangan dan ngapresiasi lah, tujuannya sesuai judulnya Menualah Denganku gitu. Oke, berarti karya itu begitu ya, rezekinya masing-masing ya, nggak selalu 100 juta itu kesuksesan, belum tentu. Gitu. Buat kami ya, buat saya pribadi gitu, kesuksesan tuh macam-macam, goalnya masing-masing. Misalnya kayak terus berlari gitu, ada lagu kami yang cuman berapa ratus ribu yang nonton 200.000,
Tapi orang pakai IG Reels-nya untuk, alhamdulillah hari ini saya ngojek, jadi semangat ini. Ini menurut saya keberhasilan, gitu. Menjaga kekompakan, ya kita nggak terlalu banyak ngomongin kerjaan juga ya. Kalau kita keluar kota, ya termasuk ke Mekah kemarin segala macam, itu banyakin ngomong kehidupan, gitu. Ngomong kehidupan. Kalau waktu kerja mungkin di meja, ayo kita ngomong kerjaan, yuk, gitu. Karena kan penghibur ya, seorang penghibur itu hatinya harus terhibur dulu, gitu. Jadi ya kita merawatnya di situ. Kalau karya itu ya turun-turun aja gitu. Jadi merawatnya, kita anggap bahwa manggung di mana ya? Misal manggung di Kalimantan waktu itu pernah. Tiba-tiba pesawat kita gagal terbang. Jadi kita harus stay 1 hari itu, karena itu di Kalimantan. Saya ngomong, terus kami ngapain di sini? Mas Ardi mau kemana? Saya mau jalan-jalan, boleh nggak? Mas mau nggak jalan-jalan, kita naik kapal selama 6 jam, kita nyusurin sungai Kalimantan sampai ketemu orang hutan. Mau, saya bilang. Dan saya ketemu, saya bikin videonya sampai jalan-jalan, saya ngeliat buaya di sungai, ngelihat bekantan, terus akhirnya ketemu orang hutan. Pas nyampe di ketemu orang hutan, saya bingung karena yang datang bule semua. Dan nggak ada orang Indonesia, bule semua. Dan mereka nonton orang hutan di habitatnya. Setelah ngomong sama bule gitu, terus dia cerita bahwa saya menabung seumur hidup untuk bisa datang ke sini. Saya share itu, wah ternyata nggak cuma musik ya, dari mana? Saya cuma mikir musiknya. Ternyata banyak yang bisa di-share. Musik itu sebuah kapal, saya sama Naf, saya sama Tantri, saya pribadi sama buku dan segala macam, itu sebuah kapal untuk nyampe tujuan yang berlabuh di sini, berlabuh di sana, berlabuh di sini, nganterin makanan, ngambil makanan gitu. Ini metaforanya gitu. Itu yang sangat menyenangkan sekali gitu. Ternyata Indonesia pun luas banget. Gitu.